Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ainit Astiti, nomor absen 15, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi tentang yatnya. Yatnya artinya sebuah perbuatan yang dilakukan dengan penuh ikhlas dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Tata cara atau rangkaian pelaksanaan yatnya itu disebut upakara. Kata upakara dalam Kamus Sanskerta artinya mendekati, melakukan, sikap, pelaksanaan, kecukupan, pelayanan sopan santun, perhatian, penghormatan, sikap, pelaksanaan, upakhiasan, upakara, dan pengobatan. Kegiatan upakara dapat memberikan ciri-ciri tersendiri bagi agama-agama tertentu, sekaligus mendekatkannya dengan agama-agama lain. Setiap agama memiliki tatanan tersendiri. Terjadi suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, serta prabawanya kepada alam lingkungan, para pitra, dan para resi atau maharesi dan manusia samanya. Wujud dari pendekatan itu dapat dibedakan dengan berbagai bentuk persembahan maupun tata pelaksanaan sebagai yang ditentukan dalam berbagai sastra menurut agama Hindu. Sesajen atau banten sudah bukan makanan atau makanan para dewa atau Tuhan, melainkan sarana umat untuk menyampaikan dan mewujudkan rasa bakti dan wujud kepada Brahma untuk umat kepada Brahma Sang Hyang Widi Wasa. Di dalam ajaran Suci Weda, Santi Prabawa atau Bhagavad Gita disebutkan, mereka yang makan sebelum memberikan yatnya, maka orang itu pantas disebut pencuri. Ajaran dewa ini mengajarkan tentang etika sopan santun, mengingat semua yang ada di dunia ini berasal dari Sang Hyang Widi. Maka tentu sangat sopan apabila sebelum makan diwajibkan mengadakan penghormatan dengan persembahan kepada pemilik makanan sesungguhnya, yaitu Sang Hyang Widi. Demi yatnya berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, dan korban suci. Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Dalam sasaran yang ada diberikan yatnya, maka korban suci dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada yatnya, dewa yatnya. Dewa yatnya adalah persembahan suci yang diaturkan pada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Contohnya, dewa yatnya dalam sehari-hari, pelaksanaan puja trisandya, dan membantu sahiban. Resi yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa yatnya dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat melakukan puja surya swana setiap hari. Para resi telah mendoakan keselamatan dunia alam semesta beserta isinya. Bukan itu saja, ajaran Suci Weda juga dapat mulanya disampaikan oleh para resi. Yang sudah melakukan upacara Dwi Jati disebut pendita, dan yang sudah melakukan Eka Jati disebut pinandita atau pemangku. Yang ketiga ada pitrayatnya, yaitu korban suci dalam bentuk rasa hormat dan terima kasih pada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang telah dibesarkan oleh leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Manusia yatnya adalah pengorbanan suci untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan, upaya dalam musibah banjir dan tanah longsor. Weda dipandang sebagai bentuk pelaksanaan dari ajaran manusia yatnya. Yang pertama, contohnya, yaitu membantu orang tua,
wanita atau anak-anak yang menyeberang jalan dalam kondisi lalu lintas sedang ramai. Yang kedua, menjenguk dan memberikan bantuan teman yang sakit. Yang ketiga, melakukan aktivitas sosial, donor darah, dan pengobatan gratis. Yang kelima, ada butayatnya. Butayatnya adalah korban suci. Butayatnya adalah korban suci untuk para buta, yaitu roh yang tidak tampak oleh mata, tetapi ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu orang. Contohnya butayatnya, contoh pakar butayatnya yaitu mesegah, mecaru, tawur agung, pancawali kramo. Tujuan butayatnya adalah menetralisir kekuatan buta kala yang kurang baik menjadi kekuatan buta hita yang baik dalam mendukung kehidupan manusia. Syarat pelaksanaan niatnya perlu mendapatkan perhatian, yaitu 1. Sastra yatnya harus berdasarkan yatnya berdasarkan Weda. Sada yatnya harus dengan keyakinan. Lascarya, keikhlasan menjadi dasar utama yatnya. Yang ketiga ada lascara. Yang keempat ada daksina, memberikan dana kepada pandita. Kelima ada mantra, puja, gita, dan gita. Wajib ada panandita atau pinandita. Yang keenam ada menasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakannya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Yang terakhir ada anasasewana, yaitu memberikan pelaksanaan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Kualitas yatnya ada beberapa, ada 3, yaitu satwika yatnya. Satwika yatnya yaitu kebalikan dari tamasika yatnya dan rajasika yatnya. Bila berdasarkan penjelasan Bhagavad Gita tersebut di atas, satwika yatnya adalah yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Rajasika yatnya adalah kualitas yatnya yang relatif rendah, walaupun semua persyaratan dalam satwika yatnya telah dipenuhi. Namun apabila jamana atau penyelenggara yatnya ada niat untuk memperhatikan kekayaan dan kesuksesan, maka nilai yatnya itu menjadi rendah. Yang terakhir ada tamasika yatnya. Tamasika yatnya yang dilakukan tanpa memindahkan petunjuk sastra, tanpa mantra, tanpa ada kidong suci, tanpa ada daksina, tanpa dasar oleh kepercayaan. Tamasika yatnya adalah yatnya yang dilakukan dengan motivasi cara agar mendapat keuntungan. Jadi berdasarkan kualitas dari pelaksanaan niatnya, kita Bhagavad Gita mengklarifikasikan jadi 3 jenis, antara lain satwika yatnya, rajasika yatnya, tamasika yatnya. Barjana bagi umat Hindu adalah wajib hukumnya walau bagaimana dan dimanapun mereka berada. Yatnya atau persembahan hendaknya dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.